Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa qala al-Khattabi ma'nahu la yazalu ar-rajulu yu'ibun nasa wa yazkuru masawihim wa yaqulu fasadan nasu wa halaku wa nahwu zalika fa iza fa'ala zalika fa wa ahlakuhum. Wa qala al-Khattabi, berkata Imam Khattabi, maknahu makna hadis, yaitu hadis Nabi, iza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum. Itu hadis Nabi. Ujar Rasulullah, apabila seorang laki-laki berkata, ujar laki-laki tadi, halakan nas, manusia ini sudah rusak, manusia ini sudah hancur, manusia ini binasa. Nah lalu ujar Imam Khattabi, maknanya itu la yazalur rajulu, terus menerus seorang laki-laki yu'ibun nas, mengaibkan manusia, menjelekkan manusia, memburukkan manusia. Contoh, ikam rahmatai ucap, manusia ini jar, kada tahu ditampuh mainnya turunan bala. Menyambati itu macam-macam maipakan orang, kemudian nang bibiniannya diaipakannya juga, nang mana bisa diaipakannya, isukina aib tupang, wa yazkuru masawihim, dan dia menyebut kejahatan-kejahatan manusia sampai berucap fasadan nas, manusia sekarang rusak sudah. Ujarnya dah fasadan nas, rusak manusia, wahalaku, dan mereka binasa, hancur sudah, moralnya hancur, akhlaknya hancur, walahu zalik, macam-macam. Nah, ujar Imam Khattabi, fa iza fa'ala dzalika, maka apabila dia memperbuat yang demikian itu, kayak ini aja gawian tuh maipakan manusia, menyambati jelek manusia, menyambati manusia sudah binasa dan sebagainya, bahwa ahlakuhum, maka dialah ahlakuhum yang paling hancur, dialah yang paling binasa, ai aswa'u halan minhum, dialah yang paling jahat, dialah yang paling jelek keadaannya daripada manusia. Padahal ini tuh paling jelek. Bima yalhaquhu minal ismi fi aibihim, di mana jeleknya? Inya satu jeleknya pekerjaan yang dia kerjakan, dosa fi aibihim, ma'aipakan manusia tuh gawian gede bagus. Wal waqi'ati fihim, waqi'ah itu menyambati, waqi'ah menyambati jelek fihim terhadap manusia. Hadisnya jelas kan? Bihasa bimri'im minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukup kata Nabi, seseorang itu dikatakan jelek kalau dia menjelekkan orang lain. Cukup seseorang itu dikatakan jahat kalau dia mengaibkan orang lain. Jahat kan? Yang kedua alasannya, kenapa dia menjadi yang paling jelek? Wa bima adahu zalika ilal ujbi bi nafsihi wa ru'yatihi anna lahu fadlan alaihim. Warubama, barangkali ada muzalik membawa dirinya zalika itu ucapan ilal ujbi binafsihi, kepada bangga dirinya. Barangkali inya mengucap orang lain jelek, rusak manusia ini, wah ini kada tahu napa-napa, manusia amburadul beradab. Itu bisa aja ucapannya nang baik aku aja. Paham? Nang baik aku aja. Kenapa? Nang timbul hanya bangga diri.
Kemudian waru'yati nafsihi, dia memandang, melihat dirinya annalahu fadlan alaihim, annalahu bahwa baginya fadlan ada keutamaan, ada kelebihan alaihim atas manusia. Ikam di sini kena riai kelihatan ketika sebuah daerah dapat musibah keluaran dari ikam, nang orang nang merasa dirinya lebih bagus. Kita banjir, ini banjir nih, gara-gara nang maksiat ini banjir, habis bala akhirnya kada aku tuh. Ya kalau baik kalinya dah rusak, salah. Angkat tujuh banget juga orang alim. Jangan-jangan gara-gara dirinya. Paham? Kena ada napakah, kena di daerah mana musibah apa? Nih pangja, nang aneh banget tuh kenapa disalahkan Jokowi terus? Napa-napa musibah Jokowi ini pangja. Napa-napa umat tikus mati, Jokowi jualan. Allahu Akbar. Kayak apa manusia berpikir? Jangan. Ini akan kelihatan ya. Coba ikam akan kelihatan merasa bangga dirinya, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Padahal napa? Inya belum tahu. Fala tuzaku ambusakum wallahu a'lamu bimanittaqa. Kamu jangan merasa lebih baik dari orang lain. Kamu jangan merasa dirimu nang lebih istimewa daripada orang lain. Allah yang lebih tahu siapa nang bersih, siapa nang takwa, itu kan Allah nang tahu. Coba ini sebagai teori nang banyak terjadi. Terserah karena nang ini biasanya ya. Ada seseorang tobat, merasa banyak salah, berdosa. Lalu ngaji, kajiannya nampak kajian salafi. Oh, merasa berdosa terus, kemudian dia perbaiki. Baik, bulan yang kedua ini yang membaiki diri. Aku ambil kayak ini, Bulan ketiga membicarakan bid'ah. Nah, ini baik sudah. Iya, nang orang lain tuh salahan. Lalu timbul menjilikakan orang, ma'anuakan orang, mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, membid'ahkan. Padahal hanya 3 bulan mengaji. Hanya 3 bulan ngaji. Tuh kan hanya tobat juga. Napa nih nang Anda dia bisa memandang annalahu fallan alaihim, bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, lebih bujur daripada orang lain. Bahaya. Makanya ada orang bijak tuh kayak itu aja. Orang baik adalah orang yang tidak menjilikkan orang lain. Itu baik sih. Orang baik itu adalah orang yang tidak menjilikkan orang lain. Itu baik. Walaupun orang alim, orang apa, tapi menjilikkan orang lain, baik kada. Jadi gitu jika anak mau ukur orang ini bagus kada, itu untungnya dulu menjelikakan orang kah, menghina orang kah, meremehkan orang kah, kada kah. Bila jilik ucapannya, meremehkan orang lain, mencela orang lain, sudah tinggalkan. Kenapa? Nabi mengatakan cukup seseorang itu dikatakan jilik, atau cukup seseorang itu menampakkan dirinya bahwa dia jilik ketika dia mencela orang lain, ketika dia menghina orang lain, ketika dia meremehkan orang lain, ketika dia memfitnah orang lain.
Berarti kalau nangka ini rusak kan? Terus Allah benci. Allah benci. Makanya bahasanya kalau dicontohkan ini si fulan, si A, ahli pemabuk iya, penjudi ya, tapi ini merasa paling berdosa. Merasa paling berdosa sedunia. Ada si B, si fulan, ahli ibadah, alim, ahli ibadah, tapi merasa paling baik. Mana nang libat? Orang jilik merasa jilik, orang baik merasa pembaik. Mana? Lebih bagus orang nang jilik merasa jilik, orang nang buruk merasa buruk. Kenapa? Satu, dia mengakui akan keburukannya. Nang kedua, suatu saat dia akan memperbaiki keburukan itu. Orang baik merasa lebih baik atau merasa pembaiknya, ini jilik. Kenapa? Dia bisa mengukur dirinya bahwa ini baik. Paham? Padahal nang mau ukur dirinya baik ini bukan diri kita. Paham? Nang mau ukur diri kita ini baik ini adalah indallah, di sisi Allah. Bujur garang baik. Desat. Nang kedua, ini orang ngalih dinasihati. Kenapa? Karena ini sudah merasa lebih baik. Maulah lagi dia memperbaiki. Maulah. Mau karena inya sendiri sudah merasa lebih baik. Ini bahaya. Makanya bahasa kasarnya lebih baik memelihara, mendidik orang nang bodoh, merasa bodoh, daripada mendidik orang yang berilmu tapi merasa alim. Kenapa? Seorang disalahkannya. Paham? Mungkin kita ini malah jadi orang bungol, mulai menyalahkan kita. Demo kalau demaunya punya kita, demo protes. Lamun kita mulai jadi orang alim-aliman, pasti kamu sedikit aja kamu disalahkannya, salah satu jerhan jadi gereja hanya report. Jadi wa annahu khairum minhum, dan dia merasa annahu, bahwa dia khairum minhum, lebih baik daripada manusia yang lain. Waduh, menang ini caranya payah lika. Nasab bacaannya payah lika, maka jadi binasalah ia. Haza kalamul Khattabi, ini kalamnya, keterangannya Imam Khattabi fima rawainahu, pada hadis yang kami riwayatkan dia, anhu, pada penjelasan yang kami riwayatkan penjelasan itu, anhu, dari Khattabi, fi kitabihi, dalam kitabnya Ma'alimis Sunan. Keterangan ini ada di dalam kitab Ma'alimis Sunan, karangan Imam Khattabi. Paham? Kemudian rawaina fi sunani Abi Dawud radhiyallahu anhu. Rawaina, kami riwayatkan, fi sunani Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abi Dawud. Radhiyallahu anhu qala, Abu Dawud berkata, haddasanal Qa'nabi, telah menghabarkan lawan kami oleh Qa'nabi.
Kak Nabi dapat kabar ini an Malikin dari Malik. Malik dapat kabar an Sahlin ibni Abi Shalih dari Sahal bin Abi Shalih. Sahal bin Abi Shalih dapat kabar an abihi dari abahnya yaitu Abi Shalih. Abi Shalih dapat kabar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah. Ngarannya riwayatnya menyambung, sipulan dari sipulan, sipulan dari sipulan, sipulan dari sipulan. Fazakara hadzal hadis. Maka menyebutkanlah Abu Daud akan ini hadis, summa qala, kemudian beliau berkata, hadis yang mana? Ya hadis tadi, halakan nas tadi. Qala Malikun, berkata Malik, ujar Malik, idza qala dzalika tahazzunan, apabila seseorang mengatakan itu sudah rusak manusia, sudah amburadul manusia, sudah binasa manusia. Dia mengucap itu tahazzunan karena sedih. Lima yarafin nas, karena sesuatu yang ia lihat pada manusia. Mungkin bahasanya ke ini bahasa kesini nih. Pamanya nikah muda ibu ucap, pik, aku pikai rasa sedih melihat manusia zaman sekarang. Nang mananya haji sudah manusiawi ini kada berakhlak lagi. Manusia sekarang ini sudah kada beretika, kada bermoral lagi. Manusia sekarang ini saling iri dengki, saling menjatuhkan, saling berhualan, saling bahasa kita menjegal dan sebagainya. Sedih kamu aku melihat. Nah, ujar Imam Malik, kalau seseorang mengata tapi nang kayak ini karena sedih, yakni min amri dinihim, karena urusan agama mereka, kayak apa yuk mau nyebut ucap kayak ini nih. Ujar Imam Malik, pala arabihi basan, aku tidak melihat dengannya baksan sesuatu nang salah. Baksan itu kesalahan lah di dapil. Baksan itu kesalahan. Aku kadang melihat sesuatu kesalahan. Ini kada apa-apa. Aku melihat kada apa-apa. Kalau inya mengucapnya ini karena merasa sedih melihat keadaan manusia. Itu kada apa-apa. Tapi ujar Imam Malik, wa iza qala dzalika, wa iza qala dzalika, apabila berkata iya akan yang demikian itu, ujuban binafsi, karena membanggakan dirinya. Kenapa? Kecenderungan manusia bila dirinya baik, bila dirinya tinggi, akan menjelekan dan merendahkan orang lain, baik ucapan atau sikap. Makanya biasanya orang nang bangga diri ini, satu orang berilmu, orang beribadah, orang nang berkedudukan, orang nang punya keturunan bagus, orang nang punya kekayaan. Kenapa? Karenanya merasa baik dan merasa tinggi. Itu biasa gitu. Ya biasa lah, orang gawian orang sugih itu ucapannya tuh meremehkan orang. Itu biasa.
Biasalah pejabat, nangaran pejabat, kita nih ada pejabat, wah bobohan nikam nang korocok nih jaran ya, karena merasa kita nih apalah ada apa-apa. Itu biasanya deh orang ujub tuh kayak itu, karena merasa diri ini pak ibadah, kelakuan baik, ilmunya cukup juga, lalu berucap. Ya udah rusak banget manusia jero ini. Nah itu. Apabila dia mengata itu ujuban binafsihi, karena bangga dengan dirinya, watasaguran linnasi, dan mengecilkan manusia, meremehkan manusia, bahwal makruhul ladzi nuhiya anhu. Inilah yang dibenci. Bahwal makruh, maka dialah al makruh yang dibenci, bukan hukum makruh, bukan yang dibenci. Ini nggak ada bagus. Alladzinu ya anhu, yang dilarang, anhu darinya, ini yang dilarang. Nah kalau kita telaah, kebanyakan manusia berucap karena kayak ini. Ada kayak ini. Coba ya. Lah orang tuh rajin berjamaah, karena kecenderungannya ucapannya tuh meremehkan orang nggak ada berjamaah. Nunijor, orang nuji berjamaah ada mau aja. Karena merasa paling berjamaah. Ya ada. Biasanya gitu. Orang telah ahli Quran, baca Quran hari-hari, lalunya merasa. Ketika dilihatnya orang kadang baca Quran, ini apa buah ni kami santri baca Quran ganda, padahal imam waja'alhu li imaman. Jadikanlah lawan aku Quran itu imam membaca ada. Nah, inya berucap tuh karena inya pembaca Quran. Biasa gitu deh. Berarti kecenderungan inya mau ucap itu karena inya ujuban binafsi, karena merasa diri selalu membaca Quran, lalu tasaguran linnas, menghaluskan manusia, meremehkan orang lain, mengecilkan manusia. Ucapannya terlontar kayak itu. Padahal belum tentu orang membaca Quran harus berhabar lawannya kah? Ya kalau? Kenapa? Tapi karena inya merasa membaca Quran, melihat kanakan pondok nikah membaca Quran, ya nang timbul menyambat. Itu ujuban binafsihi wa tasaguran linnas. Ini makruh, dibenci Allah. Bukan makruh hukum makruh, ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa, lain. Ini makruh di sini dibenci. Dibenci. Dan ini dilarang. Habis. Lalu Imam Nawawi mengomentari, qultu mengata aku, ujar Imam Nawawi, haza tafsir bi isnadin fihi nihayatin minas sihah. Ini tafsir hadis ujasidin dengan sanad yang puncaknya sahih, min nihayatin daripada puncaknya, minas sihati daripada sahih. Ini tafsir hadis ujar Imam Nawawi, sanadnya sahih, wa huwa ahsan, ini yang lebih bagus. Makilah fi ma'na, inilah yang lebih bagus, inilah yang paling bagus, sesuatu yang dikatakan, dibaca atau dikatakan oleh para ulama tentang makna hadis, iza qala ar-rajulu ahlakan nasu fahuwa ahlakuhum. Mana yang bagus penjelasannya? Yang bagus adalah penjelasan tafsir Imam Malik riwayat Sunan Abi Dawud. Wa aujazuhu,
dan yang paling ringkas. Tafsirnya yang paling ringkas, penjelasan paling ringkas. La siyama iza kanal ainal Imam Malik, apalagi apabila ucapan tadi dari Imam Malik. La siyama apalagi iza kana apabila adalah tafsir itu anil Imam Malikin, dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Maka tafsir hadis iza qala ar-rajulu fasadan nasu fahuwa ahlakuhum, tafsir yang paling bagus adalah tafsir Imam Malik, yaitu iza qala dzalika tahazzunan lima yara fin nas min amri dinihim fala arabihi basan, wa iza qala dzalika ujban min nafsihi wa tasawuran lin nas fahuwal makruh alladzi nuhiya anhu. Tapi bukan berarti penjelasan yang di atas tadi salah, kata. Ada nang penjelasannya nang lebih ringkas. Ini penjelasan Imam Malik. Habis. Kemudian faslun rawaina fi sunani Abi Dauda ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.